Sekarang kita masuk ke digital transformation, Mbak. Setuju sekali tadi dikatakan kuncinya adalah saya belajar dari negara-negara lain, saya belajar dari perusahaan-perusahaan lain itu memang digital transformation itu akan berhasil apabila dimulai dengan mindset yang benar. Oke, digital mindset berarti ya Prof ya? Digital mindset yang benar. Contohnya ya, digital mindset itu misalnya begini. Saya ini terima kasih sekali udah semenjak tadi Pak Divi bilang semenjak UKMI berdiri itu saya aktif menjadi bagian dari keluarga besar Bank Indonesia hingga sekarang begitu ya. Itu setiap kali saya ikut SESPB jadi instruktur atau jadi juri atau jadi narasumber gitu ya. Saya selalu memulai dengan satu hal yang sederhana ceritanya Mbak. Misalnya apa? Saya kasih contoh boleh Mbak ya? Silakan Prof. Saya selalu kasih contoh begini. Kalau orang Indonesia buka dompet itu dompetnya tebel atau tipis ya Mbak ya? Nah itu cakep. Kalau saya dompetnya tipis karena saya bayar udah pakai kris. Ini sekarang promosi ya, promosi kris nih. Bukan intinya itu yang saya tanya Mbak. Tapi apa? Waduh, gimana Prof? Saya jadi nggak enak hati nih. Masalahnya masih ada kartu diskonnya Alfamart dan Indomart. Masih ada kartu gym di situ. Masih ada kartu arisan. Masih ada kartu apa? Kartu mahasiswa. Betul ya? Banyak banget kartunya, Iya. Bro. Tahu nggak kenapa kartunya banyak? Karena masih belum bisa move on dari kenangan, Prof? Bukan, karena setiap organisasi di Republik ini, setiap kementerian, setiap institusi, setiap perusahaan pengen melakukan yang namanya digitalisasi. Dan hasil dari digitalisasi mereka adalah menerbitkan satu kartu. Oh. Nah, kalau semua perusahaan nerbitin satu kartu, dompet kita gimana, Mbak? Belum interconnected ya. Kenapa? Karena digital transformation itu yang dilihat adalah dari sisi customernya, Mbak. Yes. Dari sisi sayanya. I see. Kartu di tempat saya kartu ada 13 kali, KTP ada, SIM ada, NPWP ada, kartu debit, kartu kredit. Itu tinggal nunggu aja kapan setebal kartu remi isinya 52 tanpa joker itu ya. Tapi kalau kita tidak hanya berpikir digitalisasi, tapi kita berpikir digital mindset. Saya tanya Mas Reza sama Mbak Ferry. Mas Reza dan Mbak Ferry, menurut Anda kalau pakai digital mindset, mestinya ada berapa kartu di dompet kita? Satu, Pak. Satu kartu. Iya, Prof. Mungkin kalau kita pikir lebih lanjut lagi nggak perlu kartu, Pak ya? Satu kartu tuh apa Prof? KTP gitu ya? Ya nggak, satu kartu untuk satu lagi SIM ya? Satu kartu untuk semuanya yang kita butuhin datanya kok. Semua cakep itu. Loh, bahkan orang di China mengatakan nggak perlu kartu. Iya, pakai semuanya HP satu HP aja sampai aplikasi. Yes. Nanti orang Jepang bilang nggak perlu pakai aplikasi, cukup bawa muka aja. Iya. Karena itu biometrik kita. Nah, itu namanya betul. Digital mindset, Mbak. Nah, jadi digital mindset selalu bermulai dengan tanya customer, gitu ya. Yes. Nah, banyak bupati dan wali kota agak saya sindir tuh katanya. Karena bupati wali kota bilang begini, kami sudah smart city, kan begitu Mbak ya? Iya. Lalu saya bilang, Pak, yang mestinya bilang smart city itu warganya Pak, bukan yang bikin Pak, saya bilang gitu. Yang mengatakan saya hidup di kota yang cerdas itu bukan wali kota bupatinya, tapi rakyatnya yang merasakan manfaatnya, yang merasakan layanannya. Jadi digital transformasi dari perusahaan, organisasi apapun termasuk BI, berhasil tidaknya tanya sama yang kita layani, tanya dunia perbankan, tanya industri, tanya masyarakat, banyak-banyak tanya karena mereka adalah guru yang baik dalam digital transformation. Nah, itu makanya anak-anak sekarang kan dikit-dikit selalu lihat apa kata orang di media sosial, betul ya? Nah, itu untuk melihat apa yang ada di perasaan mereka. Nah, jangan baperan kalau ngelihat begitu Mbak ya. Biasa itu ya, yang dukung ada, yang tidak mendukung ada. Tapi itulah yang namanya konflik itu tadi. Nah, kemudian yang kedua, salah satu ciri digital mindset tadi udah dikatakan juga oleh, saya ingat tadi Pak
Pak Hilman dan Pak Divi Hilman, waktu iya. waktu bercerita dari sejarah. Memang yang penting itu berharga itu adalah datanya, Mbak. Karena apa? Karena manusia itu datang silih berganti, betul ya? Iya, betul. Kalau kita pensiun, manusianya pergi. Yes. Tapi yang namanya pengalaman, pengetahuan, dan lain sebagainya kan tetap tinggal di perusahaan itu, tetap tinggal di organisasi itu, Ya. tetap tinggal di Bank Indonesia. Dan itu menjadi wisdom bagi kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, belajar dari masa lalu. Oleh karena itu, memang data itu harus benar-benar dirawat dengan baik agar nanti Ya. menjadi wisdom. Nah, cuma ada satu masalah generasi saya nih, Mbak, kalau masalah data. Yaitu, Baru mau ngambil keputusan kalau datanya lengkap. oke, data mindset ini ya. Ya, baru mengambil keputusan kalau semua data yang saya butuhkan ada. Semua datanya ideal, standar, validasi tinggi, reliabilitas tinggi dari statistik lembaga yang bisa dipercaya. Ya, Nah, sekarang itu mindsetnya berbeda, Mbak. Karena apa? Karena data itu tiap detik ada banyak sekali data yang baru, kan kita mengenal big data ya. Betul. Ada yang benar, ada yang salah, ada yang keliru, ada yang benar, ada yang bentuknya teks, ada yang bentuknya gambar, ada yang bentuknya video. Nah, sekarang itu kita harus pandai-pandai memanfaatkan data yang apapun yang ada secara cepat untuk membuat keputusan berkualitas. Itu challenge-nya. yes. Makanya kita dibantu artificial intelligence, kita dibantu Ya, machine machine learning, learning. karena sendirian nggak mungkin, ya. Tapi kalau menunggu dulu, Mbak, tunggu Ya. sampai data di Indonesia semua standar, Lengkap. tunggu sampai semua datanya formatnya sama. Itu Nggak tunggu jalan ya. sampai kapan-kapan baru jadi. Iya. Nah, itu salah satu juga digital mindset, ya. Jadi apa yang ada secara cepat kita pakai dengan risiko sekecil mungkin. Itu salah satu digital mindset, Mbak. Ya, karena statistik Ya, minggu lalu belum tentu sama dengan apa yang terjadi sekarang. sekarang. Karena data begitu cepat. Itu yang kedua. Dan yang terakhir tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, masalah agilitas, agilitas tinggi. Agilitas itu kuncinya sederhana, Mbak. Open mind dan open heart. Oke, open mind, open heart. Iya, karena Seru dengan banget nih open ya. mind dan open heart, Iya. kita bisa fleksibel, kita bisa dinamis, melihat pendapat orang dengan kacamata positif. Ya kan? Pepatah bahasa Jawanya ada kok. Dari Apa dulu itu, itu. Kebun nyusu gudel. Nah, itu kan. Yang artinya, Prof? Yang artinya tidak merupakan hal yang memalukan, kami-kami ini belajar dari anak-anak yang lebih muda dengan Oke, mereka yang sedap baru. banget ya. Loh, saya tuh masih belajar sama anak SD saya, anak SMP saya, anak SMA saya. Saya belajar dari mereka gitu kan, supaya saya Ya. bisa tetap, yang namanya dosen tuh nggak mengenal generasi. Mahasiswa ada Betul. generasi, ada angkatan. Dosen tuh lintas generasi, Mbak. Karena mahasiswanya ganti-ganti. Iya. Nah, Mbak, terakhir, Mbak, karena dapat PR tadi dari Bu Destri. Yes, monggo Pak. Masalah cyber apa tadi? Cyber attack. Yes. Nah, Itu juga isu krusial. mau berita baik atau berita buruk? Buruk dulu deh, Prof. Oke, baik dulu dah biar enak. Oh, silakan. Berita baiknya begini, terutama Bu Destri, teman-teman Deputi Bank Indonesia dan juga teman-teman sekalian. Begini, tidak ada barang berharga yang tidak Ya. ada resikonya. Tidak Oke. ada barang berharga yang ada risikonya ya. Yang tidak ada resikonya, yang tidak ada resikonya. Tidak ada barang berharga yang tidak ada risikonya. Iya, Jadi semua itu ada risikonya ya. Asal dia berharga. Asal dia berharga. Oke, Contoh, gimana tuh, Prof? misalnya Mbak Eliana punya berlian di rumah, punya emas di rumah. Kenapa? Ya. Karena itu investasi bagus, betul kan? Betul. Nilainya tinggi, betul kan? Betul. Diamond is woman's best friend. Pada saat yang sama banyak orang jahat ingin merampoknya karena nilainya Ya. tinggi, ya. Ya. Nah, sama juga bapak-bapak suka nabung euro, nabung dolar, dan lain-lain itu, nabung bitcoin karena nilainya tinggi. Pada Ya. saat yang sama banyak yang ingin merampas, yang ingin merampok, begitu. Jadi saya bilang sama bank-bank gitu, Ya. berbahagialah Anda
kalau banyak orang yang mencoba menyerang sistem Anda. Itu artinya sistem Anda punya value, saya bilang. Oh. Iya, kalau sistemnya nggak pernah diserang, itu tersinggung, mungkin. Mbak. Ya, tersinggung, Mbak. Berarti Artinya nggak sistem laku kita gitu nggak ya, laku. Oke, look Nggak at the ada bright yang side lihat. gitu ya, Prof. Look at the bright side, gitu ya. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita menjaganya, bagaimana Yes. kita memitigasinya. Betul. Nah, kuncinya ada di 3 hal. Yes, Yang apa itu, namanya kultur keamanan informasi, literasi keamanan informasi, Ya. dan yang ketiga istilah baru dinamanya kecerdasan keamanan informasi. Oke. Nah, penjahat itu dalam melihat cyber itu kalau mau menyerang dia punya satu prinsip. Mm-mm. Seranglah melalui the weakest link. Yes. The weakest link dari people, proses, teknologi ternyata adalah people. Yes. Dan dari people carilah the weakest person. Dari people itu. Nah, karena semua terhubung ke internet kan. Nah, jadi itu bukan hanya urusan kolektif dari sebuah Bank Indonesia, tapi setiap insan Bank Indonesia harus punya kultur literasi dan kecerdasan keamanan informasi yang baik agar tidak menjadi the weakest link. Ya. Gitu. Udah Terima kasih, Prof. kuliahnya kepanjangan, tapi Iya, saya ini kita udah dapat apresiasi. keywordnya ini, Profesor. Kita udah dapat Iya. kuncinya. Jadi respon Profesor terhadap kondisi yang tadi udah diceritakan oleh leader dan future leader kita. Terus kemudian apa yang harus dilakukan Bank Indonesia, respon ke depan kita harus seperti apa. Terima kasih Profesor, itu benar-benar mencerahkan. Ya, Iya, inspiratif satu banget lagi, buat kita lupa semua. saya. Oh, Satu masih lagi. kurang satu lagi. Ini Maaf, Prof. adalah Monggo, Prof. challenge karena saya sayang sama Bank Indonesia. Oke, Saya boleh kasih challenge dong. silakan Nah, challenge-nya. Ini saya belajar dari anak muda juga tuh. Katanya dalam digital transformasi kita harus bisa membuat yang namanya breakthrough, Breakthrough. terobosan. Ya, Ya, karena kalau cuman biasa-biasa saja, ya nanti hasilnya juga biasa-biasa saja. oke. Tetapi kalau breakthrough itu kita akan menghasilkan hasil yang berbeda karena terobosan. Nah, saya belajar juga dari anak saya, kunci breakthrough ternyata satu. Yaitu? Berpikirnya anti mainstream katanya. Oh, seru banget tuh. Paling esensial ya, breakthrough harus anti mainstream. Iya, terima Udah, Prof? kasih.